Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Saya mengajak kita sekalian saudara-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3 dan ayat 11 sampai 32 tentang anak yang hilang yang kembali kepada bapaknya. Setelah dia sadar, dia menghambur-hamburkan segala miliknya. Kesadaran untuk kembali pulang menjadi kuat. Selalu ada jalan pulang. Kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu dia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikan kepadanya. Kenakan cincin ini pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan mari kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu.
Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kisah anak yang hilang, atau mungkin lebih tepat judulnya kisah Bapa yang penuh kasih. Itu kisah yang sangat populer di antara kita. Dalam arti tertentu, saudara-saudari, kita juga pernah mengalami barangkali pengalaman-pengalaman yang mirip dengan kisah tadi. Entah merasa marah, merasa kecewa, jengkel ketika ada orang melakukan pelanggaran, justru mendapatkan perlakuan istimewa, mendapatkan apresiasi. Bahkan karena tidak bisa mengendalikan diri dan mulut, seringkali kita justru mengucapkan kata-kata yang melukai sesama yang sudah terluka karena kejatuhannya. Hal ini dilukiskan secara terang benderang dalam Injil hari ini. Ketika anak bungsu yang telah menghamburkan harta kembali kepada ayahnya, lalu disambut dengan sukacita dan pesta, si anak sulung yang merasa adalah anak yang baik, setia, taat, tidak menuntut apa-apa pada bapaknya, dia tidak ikut bersukacita. Dia kecewa, dia marah karena merasa usahanya selama dia bekerja tidak pernah mendapat apresiasi. Tapi yang menghambur-hamburkan harta milik, kemudian jatuh miskin dan pulang, disambut dengan pesta. Sambut dengan sukacita yang luar biasa. Tapi disinilah saudara-saudari kita melihat kenyataan yang berbeda dari cara Tuhan memperlakukan kita orang-orang berdosa. Kita bagaikan anak-anak, semuanya bagaikan anak bungsu yang telah banyak melakukan kesalahan, banyak membuat pelanggaran, banyak menyakiti hati Bapa. Kita bisa bercermin di sini. Bapa yang baik tidak pernah menolak anak yang mau pulang, anak yang mau berubah, anak yang mau bertobat. Kita melihat di sini, saudari-saudara, bahwa ada sebuah inspirasi yang sangat kuat pada kita. Seperti anak bungsu yang kemudian sadar ini. Sadarlah dia siapa dia sebenarnya ketika segala sesuatu sudah habis. Dia adalah anak bapaknya. Dan dengan penuh kesadaran dia mau kembali pulang. Bahkan mengaku bahwa dia tidak layak disebut sebagai anak bapa. Hatinya penuh dengan remuk redam, penuh dengan penyesalan. Dan bahkan meskipun dia anak kandung yang telah membuat pelanggaran berat, dia datang dengan hati yang remuk redam dan berkata, jadikanlah aku seorang upahan Bapa. Kita bisa melihat saudara-saudari di situ, ungkapan penyesalannya akan jati dirinya yang telah rusak karena dosa, karena pelanggarannya. Dan datang dengan hati yang remuk redam menghadap Bapa dengan penuh harapan. Sekalipun tidak disambut sebagai anak kandung, cukuplah menjadi orang upahan. Kira-kira itu yang ada dalam benak, dalam pikiran dan hati anak bungsu ini. Maka dia mengambil jalan pulang untuk kembali kepada bapaknya. Dan ternyata di luar ekspektasinya, sambutan Bapa adalah sambutan yang penuh kasih. Sambutan Bapa adalah sambutan kepada anaknya yang memang telah hilang dan kembali. Tidak ada orang tua yang mau kehilangan anaknya. Tidak ada orang tua yang mau anaknya rusak atau hancur terus-menerus. Ketika anak mempunyai kesadaran baru, mengambil jalan pulang, selalu ada cinta dari orang tua kepada anak yang menyambut anaknya kembali. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Paus Fransiskus dalam ensiklik Misericordiae Vultus
wajah kerahiman. Dia mengatakan, Allah itu seringkali menunda-nunda kalau hendak menghukum manusia. Namun kalau Allah hendak memberikan, memberkati, dan mengasihi manusia, Dia lakukan saat itu juga. Bacaan yang kita dengarkan hari ini, saudara-saudari, menampilkan wajah Allah yang Maha Rahim. Karena itu, di awal tadi saya katakan, mestinya perikop ini judulnya bukan kisah anak yang hilang, tetapi kisah Bapa yang baik hati. Kisah Bapa yang Maha Rahim. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dan dari sisa-sisa miliknya sendiri? Begitu Nabi Mika katakan dalam bacaan pertama. Dia adalah Bapa yang dengan setia menantikan anak sulungnya pulang, anak bungsunya pulang. Demikian Injil Lukas yang kita dengar tadi. Saudari-saudara, apa inspirasi, apa permenungan yang layak bagi kita saat ini? Apakah kita sendiri menyadari dan sungguh mengalami wajah kerahiman Allah? Wajah yang tidak pernah kecut kepada kita anak-anak yang dikasihnya. Wajah yang senantiasa rindu menunggu anaknya pulang. Wajah yang selalu mengundang kita untuk bertobat. Wajah yang mengajak kita untuk saling mengampuni. Demikianlah pula dengan kasih-Nya yang tidak sedikit pun berkurang karena dosa kita. Yang penting saudari-saudara, bangun kesadaran dan retaslah jalan pulang. Jalan pulang selalu menjadi jalan yang mungkin di satu sisi membuat kita takut, tetapi hasil akhirnya kita akan bersukacita bersama Bapa. Karena itu saudara-saudari, kita harus berani pulang ke rumah Bapa, pulang kepada Bapa yang penuh kasih. Setelah kita pergi jauh dari Allah, seraya mengaku, Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Moga-moga saudari-saudara, permenungan ini membantu kita yang sedang menjalani masa prapaskah, masa tobat, untuk meretas jalan pulang kepada Bapa. Jangan takut, jangan cemas ketika saudara-saudari datang untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia bukan Allah yang pemarah, Dia bukan Allah yang suka menghukum, Dia Allah yang senantiasa membuka tangan, menyambut setiap orang, menyambut setiap anaknya yang meretas jalan pulang kepada Bapa. Sebagaimana anak tadi yang kemudian dipestahkan, dipakaikan cincin, pakaian yang baru, sepatu yang baru, demikianlah Tuhan akan memurnikan citra kita yang telah rusak oleh dosa dan kesalahan, oleh pelanggaran, menjadi serupa dengan citra Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang penuh kasih, Bapa yang Maha Rahim, yang senantiasa menyambut kami dengan tangan terbuka, dengan hati yang luas. Meski kami seringkali jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran, bagaikan anak bungsu yang menghambur-hamburkan segala yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan agar kami berani mengambil jalan pulang, berjumpa denganmu meskipun seringkali kami merasa tidak layak. Semoga Engkau menyambut kami dengan hati yang remuk redam, ingin berjumpa, ingin diterima kembali sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.